perkenalkan, kami dari kelompok 2 sejarah pemikiran ekonomi Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi sejarah pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Effendi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada masa Rasulullah. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkan Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Baiklah, sebelumnya mengapa saya ambil backgroundnya di masjid? Karena pada masa Rasulullah dulu, strategi awal Rasulullah itu membangun masjid di kota Yathrib. Nah, teman-teman pada penasaran kan, nanti saya akan jelaskan tentang pembangunan masjid di kota Yathrib pada awal Rasulullah. Setelah saya melanjutkan materi, pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasulullah tauladan bagi umat Muslim. Sebelum Islam datang ke kota Yathrib, sangat tidak menentu, tidak mempunyai pemimpin yang berdaulat secara penuh. Kota ini tidak pernah berdiri dengan tegak, masyarakat hidup tidak pastian atau belum, masih sama-sama dulu lah pada zaman Rasulullah. Setelah diangkat menjadi kepala negara, Rasulullah segera melakukan perubahan drastis. Menjadi kepala negara, Rasulullah segera melakukan kehidupan sosial, pemerintahan yang bersih dari ritual dan norma yang bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam. Kehidupan masyarakat, kebebasan dan keadilan. Madinah masih sangat tidak menentu dan dimobilisasi. Dalam waktu dekat, Rasulullah harus memikirkan jalan untuk mengubah keadaan secara perlahan-lahan dengan mengatasi berbagai masalah utama tanpa bergantung pada faktor keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi awal masa Rasulullah, yaitu membangun masjid. Kita baik saya teman-teman. Setibanya di kota Yathrib, Madinah, tugas utama yang dilakukan Rasulullah adalah mendirikan masjid yang merupakan asas utama dan terpenting dalam membentuk masyarakat Muslim. Yang kedua, merehabilitasi kaum muhajirin. Setelah mendirikan masjid, tugas berikutnya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah memperbaiki tingkat kehidupan sosial dan ekonomi kaum muhajirin, kaum muslimin berjumlah sekitar 150 kepala keluarga. Baiklah, selanjutnya membuat konstitusi negara. Ya teman-teman, kita perhatikan ini, kita ambil backgroundnya DPRD Provinsi Bengkulu. Bisa lihat dengan sama ya teman-teman. Ini kenapa saya ambil backgroundnya DPRD Provinsi Bengkulu, bisa dilihat. Rasulullah menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Yang keempat, melakukan dasar-dasar negara. Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Seluruh paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat digantikan dengan paradigma baru yang sesuai dengan nilai Al-Quran. Sistem ekonomi pada masa Rasulullah, kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam. Termasuk dalam bidang ekonomi, pada periode Mekah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian. Sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk bertahan dari intimidasi orang Quraisy. Yang kita tahu masih banyaknya hal-hal seperti riba, itu belum negosiasi dengan belum masih banyaknya menjual riba pada masa itu. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Yang keempat, sistem ekonomi pada masa Rasulullah, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah tetap merupakan langkah yang sangat signifikan, berlian dan spektakuler pada masa itu sehingga Islam sebagai sebuah negara agama dapat berkembang dengan pesat dan jangka waktu yang relatif singkat. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah berakar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Jadi prinsipnya itu berasal dari sumber Al-Quran, tidak ada terkecualinya. Yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan sebagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia
melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Ratika. Pada Saudari Ratika kami persilakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Rafiqa Desetia. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Sistem ekonomi pada masa Rasulullah. Berdasarkan dasar, sistem keuangan negara dilakukan merupakan langkah yang sangat tepat dan signifikan. Pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah negara Islam berkembang dengan pesat dengan waktu yang relatif singkat. Ekonomi diterapkan Rasulullah berakal pada Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Dia mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsipnya mendasar adalah kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. Kita sebagai khilafah di muka bumi ini, kita mengemban amanah yang sangat besar. Sebagai khilafah itu kita diberi kebebasan untuk mencari nafkah dengan cara yang adil sesuai aturan yang berlaku. Islam melarang penimbunan kekayaan. Itu tercantum pada surat Al-Quran surat Al-Humazah ayat 23, melarang riba dan penambahan bunga. Itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Arum. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Allah adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Jadi kita di muka bumi ini hanya sebagai khilafahnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki manusia semuanya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kekayaan harus berputar, tidak boleh tertimbun. Yang kelima, eksploitasi, penimbunan kekayaan maupun ribawi semuanya harus dihilangkan. Kita dilarang untuk melakukan itu semua. Yang keempat, menerapkan sistem warisan sebagai media distribusi kekayaan yang digunakan untuk mengeliminasi konflik antar individu. Yang ketujuh, menerapkan berbagai bentuk sedekah baik itu wajib ataupun sunnah. Dan pajak. Pada awal sejak dideklarasikannya sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki pendapatan atau pengeluaran sama sekali. Rasulullah sendiri merangkap sebagai kepala negara, terus Mahkamah Agung, panglima tertinggi, terus sekaligus seluruh penanggung jawab administrasi negara. Pada pemerintahan Rasulullah belum ada tentara formal, yang ada hanya tentara informal. Oleh sebab itu belum ada gaji tetap. Nah, bagi tentara informal tersebut, mereka memperoleh gaji melalui mendapat bagian dari harta rampasan perang. Sumber pendapatan negara. Situasi berubah sejak turunnya Al-Quran surat Al-Anfal, yaitu harta rampasan perang pada tahun kedua Hijrah. Dalam ayat ini, Allah menentukan tata cara pembagian harta ghanimah dengan formulasi sebagai berikut. Yang pertama, 1/5 rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya, seperti untuk negara yang dialokasikan untuk kesejahteraan umum pada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan para musafir. Yang kedua, 4/5-nya dibagikan lainnya untuk para tentara yang ikut berperang. Untuk penunggang kuda itu mendapat 2 bagian. Yang pertama, bagiannya untuk dirinya, dan yang kedua itu untuk kudanya. Dan yang lain-lain ikut berperang itu cuma mendapat 1 bagian. Itu untuk tentara yang ikut berperang. Wanita yang ikut tidak mendapatkan bagian apapun. Tahun kedua Hijrah, Allah mewajibkan untuk menunaikan zakat fitrah yang dilakukan pada bulan Ramadan, dan menerapkan jizyah pada waktu itu untuk kaum non-muslim sebagai perlindungan, kebebasan beribadah, pengecualian militer. Nah, untuk jizyah ini diterapkan pada 1 tahun sekali dengan 1 dinar. Itu hanya diterapkan untuk
seorang laki-laki dewasa, wanita, anak-anak, orang miskin, dan pengemis itu tidak diterapkan untuk jizya. Dan juga diterapkan pajak tanah untuk non-muslim itu tersebut. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, zakat dikenakan untuk benda logam yang terbuat dari emas. Yang pertama tuh seperti koin emas, perhiasan, perkakas, dan lain sebagainya. Kedua, binatang ternak, baik itu unta, sapi, kambing, domba. Yang ketiga, seluruh perdagangan, baik itu berupa termasuk budak dan hewan. Yang keempat, hasil pertanian termasuk buah-buahan. Yang kelima, lukata atau harta yang ditinggalkan oleh musuh. Yang keenam, barang temuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Sesugara dari kelas C Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan materi saya itu sumber pendapatan negara yang lain yang bersifat tambahan. 1. Uang tebusan para tawanan perang, khususnya perang Badar. 2. Pinjaman setelah penaklukan kota Mekah untuk pembayaran diat kaum muslimin Baniyah, Zaiman atau sebelum pertemuan Hawazin sebesar 30.000 dirham. 3. Khusus atau riskan amwal fadilah. 4. Wakaf. 5. Nabawi. 6. Zakat. Materi selanjutnya yaitu Baitul Mal. Perkenalan konsep baru di bidang keuangan pada abad ke-7. Hasil pengumpulan negara dikumpulkan kemudian diperjelaskan sesuai dengan kebutuhan negara. Tepat pengumpulan itu disebut Baitul Mal atau pembendaharaan negara. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber pengeluaran negara yaitu sekunder dan primer. Sekunder, bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. Hiburan untuk para delegasi keagamaan. 3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. 4. Hadiah untuk pemerintah negara lain. 5. Pembayaran tunjakan untuk orang miskin. Primer, yaitu 1. Biaya pertama seperti persenjataan, unta, dan persediaan. 2. Penyerahan zakat dan usur pada yang berhak menerima menurut Al-Quran. 3. Pembayaran gaji untuk wali, guru, imam, dan muazzin dan pejabat negara lainnya. 4. Pembayaran upah para sukarelawan, pembayaran utang negara.